jadinya konsumennya akan selalu nungguin ketika nanti bakal collab sama siapa lagi nih. Iya. Hai Elvet Squad, welcome back to Elvet Podcast, tentunya di segmen E-pop, Elvet Pop. Welcome to E-pop, Elvet Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Ya, balik lagi bareng aku Denia dan Angga. ya, dan biasanya kan kalau kita setiap podcast kan ada dress code-nya nih. Kalau dress code kita kali ini apa ya? Casual. Iya, pokoknya ya menjadi diri sendiri ya, bebas lah ya. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang dress code nih, kamu suka gak sih kayak ngoleksi baju atau ya beli baju atau menggunakan baju lah ya yang unik-unik gitu loh, yang misalnya Contohnya bermotif-motif, mungkin karakter favorit kamu atau apa gitu. Tergantung sih. Beberapa kemeja ada, dan kalau kaos aku sukanya yang polos sih. Polos gitu ya. Tapi balik lagi ke selera sih itu. Iya, kalau kamu gimana Dania? Kalau aku sih sebenarnya kalau untuk baju nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuma kalau misalnya ada ini nih baju yang kolaborasi sama mungkin karakter kartun atau apa yang mungkin kayak unik atau gimana, ya kadang beli sih 1-2 kali gitu. Oh, berarti kayak Uniqlo gitu-gitu kamu sering beli ya? Nggak sering, cuma pernah. Oh. Untuk limited edition ini ya, gitu kayak gitu sih. Nah, kalau ngomongin tentang baju-baju kayak gitu ya, ya sebenarnya nggak cuma baju ya, di bidang-bidang lain juga ada kolaborasi antar brand. Ini kan jadi apa ya? Salah satu strategi marketing yang ini ya, yang banyak digunakan oleh para brand gitu. Betul, untuk sekarang. Nggak cuma itu sih, Dan. Nggak cuma dari brand terus ke influencer atau brand collab sama seniman biasanya kalau iya benar-benar. Kalau Uniqlo, tapi ada juga brand collaboration sama brandnya juga gitu. Contohnya apa ya waktu itu ya? Ini sih mungkin di podcast kali ini kita juga mau mention beberapa kolaborasi antar brand yang mungkin teman-teman juga ada yang tahu juga atau mungkin ada yang belum tahu. Kita bareng-bareng mengulas satu persatu. Oke. Mulai dari mana nih? Oke. Yang pertama nih, kalau yang aku tahu sih salah satunya adalah brand beauty product nih, beauty brand Dear Me Beauty yang kolaborasi sama KFC. Wow. Tahun ini. Padahal KFC itu adalah ayam ya, produk ayam, tapi Dear Me Beauty adalah kosmetik kalau nggak salah. Iya, benar-benar beauty product gitu. Dan itu juga collaboration-nya baru tahun 2021 kan? Yang sama KFC ini. Iya. Jadi kayak ini sih sebenarnya mereka sih rencananya untuk kolaborasinya itu di packagingnya. Di packagingnya Dear Me Beauty ini sebenarnya ada beberapa produk gitu sih, tapi yang nah ini sebenarnya mereka meluncurkan beberapa produk gitu sih, tapi cuma yang awal-awal dirilis itu ada primer sunstick sama sheet mask. Jadi iklannya tuh ya ada ayam-ayamnya gitu, cuma yang dipakai untuk kolaborasinya itu di packagingnya itu tadi. Jadi kan kayak ya ngelihatnya tuh unik aja gitu sih menurutku. Jadi bukan apa? Kan kalau sheet mask itu ada apa ya? Ada fragrance-nya juga kan? Iya. Siapa tahu fragrance ini apa? Ini crispy. Bentuknya ini ya ayam atau warna coklat. Iya, gitu betul. kayak gitu ya. Nah tapi kalau untuk Dear Me Beauty ini tadi itu nggak cuma di tahun ini aja yang kolaborasi sama brand makanan di F&B gitu kan, tapi juga di tahun-tahun sebelumnya itu mereka ternyata sering kolaborasi sama beberapa brand. Ada Nissin Wafer, terus ada juga Sasa sama Yupi gitu. Jadi kayak ada produk-produknya tuh lebih ke ini ya, promosinya tuh limited edition gitu. Juga beberapa produk aja. Kalau yang Nissin Wafer ini kan lip coat-nya ya. Berarti ini ngebuktiin bahwa apa ya, strategi marketing brand kolaborasi dengan brand itu juga berarti apa ya, sukses gak sih? Iya. Karena gak mungkin satu brand itu mengulangi strategi yang sama untuk 2 atau 3 kali. Bahkan Dear Me ini sudah berkali-kali kan? Beberapa kali. Dan meskipun memang brandnya juga dari bidang yang berbeda, ternyata juga
bisa menarik minat audiens juga ya. Iya, karena masing-masing brand itu punya apa ya? Segmentasi marketnya masing-masing. Iya, Jadi benar-benar. mungkin bisa disatuin dari situ. Soalnya kalau emang dilihat-lihat apa ya, dari packagingnya tuh emang lucu-lucu sih. Maksudnya kolaborasinya ini menghasilkan packaging yang unik-unik. Soalnya kan ada nih yang audiens yang mungkin beli karena packagingnya, kan juga ada yang kayak gitu juga kan ya. Berarti ini sini packagingnya ini apa? Toples gini. Ini baju Dania tiap hari. Selanjutnya Wow. Gucci X Balenciaga. Representatif Gucci mengatakan kalau ini bukanlah sebuah kolaborasi, melainkan hacking lab, di mana kreatif director Gucci ini sendiri, Alessandro Michel, bilang bahwa dia mengangkat elemen dari beberapa koleksi khas Balenciaga dengan seizin kreatif director Balenciaga saat ini. Dari ragam outer boxy oversize, jaket padat, dan puffy, siluet jam pasir pada blazer, semua dicampur dengan gaya Gucci. Oh, jadi kayak kolaborasi atau yang tadi dibilang hacking lab-nya itu lebih ke elemen-elemen di produknya Balenciaga ini dipakai di Gucci gitu ya, di produk-produknya Gucci gitu ya. Iya, betul. Jadi Gucci tuh apa ya, kayak apa ya, menggabungkan Gucci dan Balenciaga, tapi apa ya, sudah minta izinnya dulu. Dan itu yang khas dari si Gucci dan Balenciaga digabungin. Iya. Yang terkenal banget branding mereka yang tadi yang Gucci yang flamboyan. Sama ya intinya mereka inilah gabungan dari dua brand fashion raksasa gitu, gabung jadinya bikin satu produk baru sih harusnya. Lalu yang selanjutnya ada Supreme X Oreo. Wah, ini nih. Ini dulu kan yang sempat pertama kali keluar langsung kayak heboh gitu gak sih? Yang batu bata itu bukan sih? Bukan ya? Aku gak ngikutin Supreme. Aku juga gak seberapa ngikutin sih. Cuma yang waktu collab sama Oreo ini kan sempat di-share di mana-mana ya. Ke-share kemana-mana. Jadi ya. Berarti gimana tuh Oreo-nya? Tidak diputar, dijilat, dicelupin dong? Diputar, dijilat, di auction, dilelang. Ya, Supreme tahun 2020 mengeluarkan kolaborasinya dengan Oreo. Itu berbentuk produk Oreo, berwarna merah, tapi logonya bukan logo Oreo, tapi Supreme. Satu bungkus Oreo X Supreme ini dihargai sekitar $8 per bungkusnya. $8 loh, isi 3 buah. Itu kalau dirupiahin jadi sekitar Kali sendiri aja ya. Ya 100 ribuan gitu lah ya. 100 ribu untuk 3 Oreo. Ini enggak, kalau misalnya untuk harga segitu kolaborasi Supreme sama Oreo bakal beli nggak? Supreme itu terkenal akan ininya sih, loyalitas dari bukan sih, karena dia brand yang udah besar, jadinya kayaknya ada aja yang bakal beli deh. Iya pasti sih kalau ini. Semahal apapun ya. Bahkan yang batu bata itu juga lebih mahal sebenarnya. Ada lagi suggestion buat kolaborasi brandnya, Dania? Ada sih, ini sebenarnya kalau lagi-lagi dari beauty product sama brand F&B. Ada Tony Moly sama Samyang. Wow. Jadi kan dulu waktu Samyang kan awal-awal sempat kayak yang heboh banget ya. Samyang dari yang varian rasa apapun lah, Samyang gitu kan. Terus akhirnya si Tony Moly ini ngelihat peluang dari terkenalnya Samyang ini gitu. Jadi kayak ngajak kolaborasi Samyang X Tony Moly Hot Edition Makeup Collection. Jadi ya dari cushion, puffnya, lip balm, lip tint. Nah nanti kalau kita beli produk-produk ini tuh kayak packagingnya tuh jadi kayak tempat cup ramen Samyang gitu. Jadi kan ya gitulah, menarik. Lagi-lagi kalau beauty product ini ininya ya, packagingnya itu yang unik dan lucu. Oke. Iya betul, karena kan segmentasinya tergantung umur berapa ya. Kalau misalnya udah dewasa kayaknya nggak mikirin ke situ. Tapi kalau untuk sekedar limited edition harus sih, karena mereka kan pasti kalau launching barang baru atau barang yang unik pasti ada PR package-nya. Iya benar, PR package-nya. Oke, aku masih ada lagi nih Dania untuk brand collaborations di beberapa tahun belakangan. Di 2021 tuh ada Milky X Uniqlo. Iya. Di mana Milky itu kita semua tahu dia adalah permen. Dan Uniqlo adalah brand
pakaian. Fashion clothing gitu. Clothing. Dimana sebenarnya Uniqlo ini sering banget sih melakukan collab dengan seniman pun dia sering banget. Seniman Indonesia juga sering banget untuk dijadiin kolaborasi sama mereka. Dan sekarang dia sama Milky. Kemarin kayaknya aku taunya dia sama BT21. Iya itu. Ini antrinya panjang banget, gila. Sepanjang itu karena mungkin bawa BT21 kali ya. Betul. Terus selain itu juga ini sih dia collab sama berbagai mangaka kayak Jujutsu Kaisen, One Piece kalau nggak salah deh. One Piece juga dia kerjasama sama beberapa game kalau nggak salah. Jadi bajunya tuh banyak banget yang kolaborasi di Uniqlo. Dan di line up musim semi 2021 ini, para gamer khususnya memiliki banyak hal yang dinantikan karena Uniqlo telah mengumumkan kolaborasi besar dengan beberapa franchise video game. Termasuk Animal Crossing, League of Legends, Pokemon, dan Monster Hunter Rise. Iya sih. Oke. Ngelihat kalau misalnya di banyak ya, ini di Indonesia pastinya juga kan ya. Maksudnya kan banyak gamers dan penikmat wibu. Manga. Jepangan. Ya. Jepang gitu. Ya pastinya mengeluarkan kolaborasi dengan game maupun yang Jepang itu pastinya juga mendatangkan banyak ini ya, banyak. Iya. Karena pertama official pastinya. Yaps. Jadi resmi. Terus pasti bagus lah kalau sama Uniqlo karena memang clothing line. Oke, terus selanjutnya ada lagi nih. Ini juga mungkin kolaborasi sama karakter-karakter nih. Ini ada fans yang kolaborasi sama beberapa karakter kartun maupun beberapa karakter kartun nih. Misalnya kemarin ada fans sama Mickey Mouse. Itu lebih ke sepatunya ya. Mickey Mouse, terus ada Toy Story, terus ada SpongeBob. Jadi kan dan produk-produk ini tuh ini sih kolaborasinya tuh limited edition. Jadi kayak kalau aku lihat beberapa beritanya waktu ngeluncurin koleksi-koleksi ini tuh yang bener-bener antusiasnya tuh sebesar itu gitu loh. Untuk mungkin kan penggemar fans sendiri juga banyak ya. Jadinya ini sih bukan langsung diserbu banget lah, langsung habis, langsung sold out kayak gitu. Jadi mungkin kolaborasi ini bisa dibilang sukses lah ya untuk ini brand fans sendiri. Iya, karena mereka juga nggak selalu nggak produksi sebanyak varian-varian mereka yang biasanya. Apa varian sih? Series mereka yang biasanya. Tapi ya dia benar-benar karena ini limited editions, berarti jumlahnya dikurangin banget. Dan memang kalau di pasarannya pasti sedikit banget. Karena emang tujuannya untuk limited. Iya. Dan collectible sih, lebih tepatnya collectible item. Selanjutnya, masih ke platform clothing, itu Pomelo X Barbie. Barbie ini pernah kolaborasi sama Pomelo di 2020 ya Dani ya. Iya. Lalu karena sukses dilanjutkan kolaborasinya dengan item yang lebih banyak pastinya. Iya. Dan lebih lebih bervariatif untuk produknya lebih variatif. Oke. Dan menampilkan palet warna yang feminin, lalu dengan nuansa pink, biru muda dan tetap gak meninggalkan identitas dari Barbie yang feminim. Betul. Karena yang diangkat kan Barbie-nya. Terus banyak detail-detail kecil seperti di kancingnya ada logo Barbie. Terus ada logo Barbie di sisi satu gitu-gitulah. Koleksi ini tuh tidak cuma tersedia di Indonesia aja dan tapi ada di Thailand, terus ada di Singapura sama di Malaysia dari 8 Desember tahun 2021. Nah, dari yang kita sebutin udah banyak banget tadi ya kan. Tapi kan sebenarnya overall itu kayak kolaborasi tuh buat produk itu lebih unik. Betul. Dan pastinya kebanyakan kayaknya mayoritas limited edition ya. Betul. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, kolaborasi ini tuh udah sejak dulu banget. Dan ada beberapa kolaborasi tuh yang mungkin kita tuh gak sadar. Kayak misalnya nih, Cheetos, Chiki, sama Pokemon nih. Dulu kita mungkin waktu kecil ngumpulin Tazosnya, dan kayak wah beli Chiki dapat ini nih gitu. Padahal itu sebenarnya bentuk dari kolaborasi kan. Iya betul.
Oh iya, berarti itu banyak yang sebenarnya strategi ini itu sudah dilakukan dari zaman dulu dan Iya benar. terbukti efisien dan efektif ya. Benar. Kan sampai sekarang juga masih pada ini kan. Kalau untuk Tiki sama Pokemon ini kan masih. Oh iya betul. ngumpulin, Tapi iya. sekarang udah lebih berkembang lagi sih, nggak cuma dari F&B ke game gitu-gitu. Kan Iya. biasanya dulu kayak gitu kan. Iya. Kalau sekarang udah lebih inovatif banget lah. Bahkan produk sekelas skincare yang tadi pun bisa bekerja sama dengan F&B, Iya bahkan benar. fast food gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal fast food, Iya. oh iya, ada salah satu fast food langganan kita, adanya. Kok Iya. langganan sih? Favorit lah. Iya. Favorit kita semua, nggak semua, tapi ya favorit di platform manapun paling atas biasanya. Dia tuh sering banget untuk melakukan kolaborasi, baik itu dari film-film yang favorit, animasi misalnya, film-film keluarga ya tadi. Iya. Terus game, karakter-karakter animasi, Yang lagi trending saat itu ya. iya, bahkan sampai boy band. Yaitu McD. Iya. Karena McD ini sering banget gitu kita lihat kolaborasi sama animasi atau sama film lah. Film yang tayang pada saat itu. Iya, yang yang lagi hype lah. Iya, Kayak yang Minions waktu itu. Iya. Dia bikin Happy Meal yang packagingnya Minions juga. Dapat itu Terus juga ya dapat- karakternya. Betul, dapat mainan Minionsnya juga. Lalu kolaborasi sama Pokemon, Hello Kitty, Toy Story, Nemo yang kemarin paling heboh, dan ya McD X BTS yang Iya. sangat sekali ramainya. Sold out di mana-mana. Betul, sangat susah untuk mengordernya. Iya benar, BTS meal ya. Ya, gimana? Tapi ya udah, Kamu waktu itu ikutan beli nggak? enggak. Nggak. Karena Nggak saya tertarik atau gimana? bukan, karena saya tahu akan seramai itu. Iya sih. Nah ini emang sih kalau ngomongin tentang McD ini juga salah satu brand yang selalu rutin banget kolaborasi sama brand lain atau karakter-karakter yang udah kayak kamu sebutin tadi nggak. Tapi emang overall sih kolaborasi brand ini bisa jadi salah satu strategi brand development ya, yang mungkin di awal kamu udah juga sempat bilang kalau nggak harus influencer as brand ambassador, tapi juga kolaborasi kayak gini tuh cukup challenging dan bisa kita tuh sebagai brand owner mungkin bisa selalu bereksperimen, bereksplorasi, dan pastinya membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk bisa narik interestnya audiens kan. Betul, selain untuk menggabungkan dua segmentasi market jadi satu, maksudnya karena yang berkolaborasi ini dua brand, jadi mereka membawa audiensnya masing-masing. Iya benar. Ke keuntungannya gak cuma di situ, tapi ada di hasil dari kolaborasinya, yaitu misalnya produknya kan jauh lebih unik daripada produk yang mereka bikin masing-masing. Iya benar. Karena dari segi packaging akan beda, dari segi available-nya tuh kayak limited pasti kan. Iya, Terus dari segi produknya juga, produk itu sendiri pun akan beda. Akan menjadikan satu produk yang Kombinasi, baru, ya. betul. Produk yang baru lagi dan ya nggak kepikiran tadinya. Iya benar. Biarpun banyak banyak pro dan kontra dari kolaborasi suatu brand, pasti semua brand yang pernah kolaborasi itu ada pro dan kontranya. Iya benar. Tapi tetap aja sih mendatangkan banyak keuntungan dan potensi, Iya, baik benar, dari benar. segi business development-nya, terus dari produk development-nya. Itu yang paling kerasa sih kalau misalnya base-nya produk ya. Akan sangat kerasa karena dia akan menghasilkan suatu produk yang nggak kepikiran tadinya mungkin, dan tiba-tiba kejadian. Lalu meningkatkan value juga dan citra perusahaan. Yep. Dan juga kayak gini sih, contohnya salah satu brand skincare yang sering banget collab gitu dengan brand apapun, jadinya konsumennya akan selalu nungguin Yep. ketika nanti
bakal collab sama siapa lagi nih. Iya. Jadi dinanti-nantikan. Jadi itu bisa jadi value lebihnya untuk si brand itu sendiri sih. Iya benar-benar. Nah iya sih, dan selain yang udah kita sebutin tadi juga pastinya masih banyak kolaborasi antar brand lainnya ya, yang mungkin kalau teman-teman tahu juga bisa komen di bawah brand apa aja yang kayak sukses kolaborasi bareng lah untuk menghasilkan produk-produk yang unik gitu. Oke, kayaknya udah panjang banget ya kita ngomongin tentang kolaborasi antar brand di topik podcast kali ini. Thank you Rangga. Thank you udah Dania. nemenin ya. Thank you juga Elfed Squad. Semoga bisa memberikan insight lah ya. Dan oke, see you on next podcast. Bye-bye. Thank you. Bye. Oke Elfed Squad, kolaborasi antar brand ini emang menjadi salah satu topik yang paling ditunggu-tunggu nih dari sisi brand maupun audiens. Kita juga udah mention beberapa kolaborasi antar brand, ada yang dari sesama bidang bisnis maupun yang berbeda seperti produk, seperti brand F&B dan make up yang menghasilkan produk yang unik. Nah, kolaborasi antar brand ini juga bisa menjadi salah satu strategi marketing yang challenging dan juga fun, dan pastinya juga ampuh menarik perhatian audiens dengan inovasi-inovasi yang disajikan. Kira-kira kolaborasi brand apa ya yang paling menarik menurut kalian? Komen di bawah. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!